Cukup sekarang menyesali dosa dengan serius. Tanyakan berapa tetesan air mata penyesalanmu karena dosa yang pernah engkau lakukan, hei hamba Allah. Air mata yang tidak bisa ditahan di saat kita sendiri asyik dengan Allah, lalu kita ingat dosa-dosa, derai air mata membasahi pipi. Karena dosa, bukan tangis yang dibuat depan orang action, karena ada kamera barangkali di sana. Bukan itu. Tangis yang spesial di saat pintu kita kunci, kemudian kita ingat kejadian dosa-dosa masa lalu, dan tidak usah bercerita esok hari kepada istri, tidak usah bercerita esok hari kepada suami, kalau semalam aku menangis. Bukan itu, akan penyesalan yang akan mengundang penyesalan, yang akan mengundang penyesalan. Dan jika betul penyesalan yang ada di hati kita, sungguh Allah Maha Kasih, tidak akan kita melihat dosa itu lagi, karena sesal itu sendiri ada siksa yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk dihapus dosanya. Maka kalau tidak ada sesal berarti belum dihapuskan apa? Allah belum siksa di dunia. Menyesal itu menyesal, Anda punya uang hilang, menyesal itu siksa, sedih. Begitu juga seorang melakukan maksiat, dia menyesal, itu siksa, artinya penghapus dosa dengan penyesalan itu. Menyesal enggak, berhayal diampuni oleh Allah. Dan untuk menyesal harus kita hubungkan dengan hukuman akibat daripada dosa yang dilakukan. Zina, minum, makan riba, orang fakir kemudian makan riba saja dia perlu menangis kok. Bagaimana orang usahanya banyak, kenapa milih yang riba? Seorang yang masih berjaga atau perawan melakukan kehinaan zina, itu aja harus menangis. Bagaimana orang yang sudah punya halal kadang kepleset dalam urusan kehinaan? Dan hari ini banyak terjadi yang demikian itu karena sedikitnya penyesalan. Dan sedikitnya penyesalan itu karena kerasnya hati. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri, karena selama ini memang tidak dekat kepada Allah sehingga seorang hamba kepleset dalam keharaman yang besar. Setelah itu tidak mau menyesal. Kenapa? Keras hatinya, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hukuman di dunia, mukadimah hukuman di akhir. Tapi penyesalan yang Allah rasakan tampak hukuman di dunia, tapi sesungguhnya itu adalah penghapus dosa. Nah, ini yang akan mengangkat kita, akan percepat kita menuju pada Allah, adanya penyesalan. Tapi penyesalan dibarengi dengan harapan. Kita menyesal akan dosa, hukumannya pedih, kemudian kita tumpangi dengan harapan, kita naiki kendaraan harapan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang mulia yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ahli surga kan bukan saja orang yang keadaannya baik-baik saja, bisa saja keadaannya tidak baik tapi dia punya penyesalan dalam hidupnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian semuanya menuju surga, menuju pengampunan Allah, surga yang sangat luas yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu orang bertakwa cirinya bagaimana? Ada yang surah berderma alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, dia orang sedang berderma dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, kemudian dia menjaga amarah, emosi, dendam dan seterusnya. Ternyata yang terakhir disebutkan walladzina idza fa'alu fahishatan, mereka yang pernah melakukan kekejian, adzalamu anfusahum, berbuat zalim pada dirinya sendiri dengan kemaksiatan yang dilakukan, tapi dzakarullah, bergegas ingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, mohon ampun kepada Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan dia tahu tidak ada yang mengampuni kecuali Allah. Artinya pendosa pun punya kesempatan masuk surga, cuman syaratnya sederhana, pastikan diri kita menyesal. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.